Setelah Ki Ageng Mataram atau Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia, Sultan Hadiwijaya memberi kekuasaan kepada Sutawijaya untuk menjadi pemimpin di Mataram. Sebagai pemimpin yang masih muda, Sutawijaya dengan gelar Senopati ing Ngalogo didampingi oleh Ki Jurumartani yang juga merupakan penasehat Ki Ageng Pemanahan. Dengan mandat yang didapat, Sutawijaya mulai membangun Mataram dengan mendirikan benteng di pusat kota. Pembangunan benteng ini sebenarnya kurang disetujui oleh Ki Jurumartani karena dianggap sebagai salah satu bentuk pembangkangan Mataram atas kekuasaan Pajang. Apalagi Sutawijaya selama setahun tidak pernah ke Mataram lagi seperti yang pernah diminta oleh Sultan Hadiwijaya. Perilaku senopati ini tentu saja membuat galau Sultan Hadiwijaya yang tak menyangka bahwa anak angkatnya akan melakukan hal ini. Karena Sutawijaya telah 3 tahun tidak sowan ke Pajang, Hadiwijaya mulai curiga, lebih-lebih setelah dikompori oleh kedua menantunya. Pada tahun 1576, Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya, Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Dia sibuk mengadakan persiapan baik yang bersifat material maupun spiritual. Misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati pun juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir resah mendengar kemajuan anak angkatnya itu. Dia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalat Tuban, Pangeran Benowo, dan Patih Monconegoro. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara putra sulung Senopati yaitu Raden Ronggo dengan Arya Pemalat. Pertempuran antara pasukan Mataram dan Pajang akhirnya tidak dapat dihindari. Berawal pada tahun 1528, Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya menghukum Buang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Pangeran Pabelan menyusup ke dalam keputren dan menggoda Ratu Sekar Kedaton
putri bungsu dari Sultan Hadiwijaya. Sebagai hukumannya, Raden Pabelan dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Ibu Raden Pabelan adalah adik dari Sutawijaya. Kemudian Sutawijaya dan pasukannya berusaha merebut Tumenggung Mayang saat dalam perjalanannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya ini membuat murka Sultan Hadiwijaya dan memimpin sendiri penyerangan ke Mataram. Dengan dukungan dari para bupati Tuban, Demak, dan Banten yang setia pada Pajang, Sultan Hadiwijaya merencanakan penyerangan terhadap Mataram. Sultan Hadiwijaya naik gajah dengan diiringi ribuan pasukannya. Senopati yang baru saja memukul Wadyabala Pajang di Jatijajar kini bersiap-siap menghadapi pembalasan Pajang di Prambanan. Ki Jurumartani sebagai pengasuh Senopati tentu saja berharap bahwa peperangan ini tidak akan terjadi. Sultan Hadiwijaya sendiri sebenarnya galau. Beliau tak ingin menyerang Mataram yang dipimpin oleh anak angkatnya sendiri. Di sisi lain juga tak ingin Mataram melepaskan diri dari Pajang. Namun di sisi lain pula, berdirinya Mataram mendapat dukungan dari Sunan Giri. Sultan Hadiwijaya dan Panembahan Senopati berdiri berseberangan sebagai lawan, berada di belakang tentaranya masing-masing dengan membawa tanda-tanda kebesarannya sendiri-sendiri. Sultan Hadiwijaya duduk di atas seekor gajah, tanda kebesaran Pajang, mengenakan keris Kiai Sengkelat di belakang pinggangnya. Panembahan Senopati duduk di atas pelana kuda putih kesayangannya dan memegang tombak Kiai Pleret di tangan kanannya, wesi kuning di sakunya, dan pusaka Bende Mataram di tangan pengawalnya di sebelah kirinya. Tetapi tentara Pajang masih lebih tangguh dan lebih terlatih daripada tentara Mataram. Sepanjang pertempuran, pasukan Mataram selalu terdesak dan korban berjatuhan. Bala bantuan prajurit dan orang-orang sakti dari sekutu Mataram terus berdatangan. Tetapi tetap saja mereka selalu terdesak dan korban terus berjatuhan. Bahkan sekalipun Bende Mataram sudah sering dibunyikan, Bende Mataram adalah pusaka Mataram yang kegoibannya berguna untuk menaikkan moral dan semangat tempur pasukan dan sekaligus melemahkan semangat dan konsentrasi lawan. Setiap bende tersebut dibunyikan, semangat tempur pasukan Mataram bangkit lagi dan mendesak pasukan Pajang yang menurun konsentrasinya. Tetapi setelah itu pula kekuatan batin Sultan Hadiwijaya dikonsentrasikan menetralisir pengaruh goib pusaka Bende Mataram. Dengan demikian, pengaruh goib Bende Mataram hampir tak berarti, dan pasukan Pajang yang memang lebih tangguh dapat selalu menekan pasukan Mataram sehingga korban terus berjatuhan di pihak Mataram.
Walau hanya menghadapi Panembahan Senopati dan pasukannya beserta gabungan pasukan dari kadipaten atau kabupaten yang bersatu di bawah Mataram dan orang-orang sakti mereka di pihak Panembahan Senopati, sebenarnya bila dikehendakinya Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya tidak memerlukan tentara untuk menghadapinya. Sekalipun dirinya sudah tua, tetapi tenaganya dan kesaktiannya ditambah dengan kesaktian pusakanya masih cukup mumpuni untuk sendirian menumpas mereka semua. Apalagi ilmunya Lembu Sekilan sudah matang sempurna dalam dirinya, menjadikannya tak dapat dikenai pukulan dan serangan berbagai macam pusaka dan senjata tajam. Tetapi Sultan Hadiwijaya sengaja datang untuk menunjukkan kebesarannya. Joko Tingkir datang sebagai seorang raja dengan tentaranya dan menunggangi seekor gajah, tanda kebesaran kerajaan Pajang. Dia sengaja tidak turun dari tunggangannya, tidak turun ke gelanggang perang, hanya memperhatikan saja dari jauh. Ia menunggu sampai Panembahan Senopati, anak angkatnya itu, datang sendiri kepadanya. Sultan Hadiwijaya ingin mendengar langsung dari mulut Panembahan Senopati mengapa ia berani kurang ajar kepadanya, ayahnya, dan berani berhadapan perang melawannya, rajanya. Sultan Hadiwijaya tetap menganggap Panembahan Senopati adalah anak angkatnya yang sudah dianggapnya sama dengan anaknya sendiri, yang bahkan anak-anaknya pun memandang saudara kepada Panembahan Senopati, dan di matanya tidak sepantasnya seorang anak kurang ajar kepada ayahnya, apalagi melawannya. Ia tidak ingin menurunkan tangan besi kepada anaknya itu bila sang anak mau meminta maaf kepadanya. Sekalipun Panembahan Senopati diberinya kekuasaan di tempat yang sekarang disebut Mataram sebagai warisan dari Ki Pemanahan, tetap saja Mataram adalah bawahan Pajang dan harus tunduk kepada Pajang, dan semua tentara yang dibawanya untuk mengalahkan tentara Mataram hanyalah sebagai pelajaran saja supaya Mataram tidak menentang kebesaran Pajang. Peperangan terlihat berat sebelah. Tentara Mataram walaupun dibantu oleh orang-orang sakti dan tentara kiriman kadipaten dan kabupaten yang bersekutu dengannya memang belum sekelas dan tidak dapat disejajarkan dengan tentara kerajaan Pajang. Apalagi ketentaraan kerajaan Pajang sekarang sudah jauh lebih kuat daripada kerajaan Demak dulu. Korban terus berjatuhan di pihak Mataram, tinggal menunggu waktu saja sampai semua tentara Mataram menyerah atau mati. Tetapi tiba-tiba suatu fenomena goib meliputi Sultan Hadiwijaya. Para leluhurnya, mantan raja-raja penguasa Singosari dan Majapahit datang berkumpul di sekitarnya. Sri Raja Sakertanagara, Raden Wijaya beserta istri-istrinya,
Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan adik-adiknya, pembesar-pembesar dan para bangsawan yang setia kepada Singosari dan Majapahit bersama-sama datang kepadanya. Ibu Kanjeng Ratu Kidul di sebelah kirinya, Raden Ronggo duduk di belakangnya. Berbagai macam sasmito gaib masuk ke kepalanya. Ibu Tribhuwana Tunggadewi dengan lembut berkata kepadanya, "Tidak usah dilanjutkan ambisimu menjadi penguasa tanah Jawa. Sudah cukup kiranya kamu menjadi penerus kami, menjadi pamungkas raja-raja Singosari dan Mojopahit. Mulai hari ini, wahyu raja yang ada padamu sudah akan pergi, kembali kepada yang memberi wahyu. Biarkan saja Mataram dengan Panembahan Senopatinya. Ia bukanlah penerusmu ataupun penggantimu. Kerajaannya hanyalah transisi sebelum tanah Jawa masuk ke dalam zaman yang baru, zaman yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan, dan tidak ada satupun raja Jawa sesudah kamu yang akan dapat melindungi tanah Jawa dan rakyatnya pada zaman itu. Penguasa tanah Jawa yang sesungguhnya akan datang dari seberang. Kejayaan tanah Jawa sudah berakhir. Tidak akan ada lagi panji-panji yang akan dikibarkan, karena tanah Jawa akan menjadi jajahan orang-orang seberang. Kebesaran tanah Jawa akan menjadi rampasan perang. Tak ada lagi yang akan tersisa. Kebesaran tanah Jawa sudah habis. Bahkan kebanggaan sebagai orang tanah Jawa pun tidak akan lagi ada. Tetapi akan ada masanya nanti tanah Jawa akan bangkit kembali. Batas-batas Singosari, Mojopahit akan dipulihkan lagi, dipimpin oleh raja-raja keturunan kami. Tapi mereka bukanlah raja-raja yang utama. Mereka hanyalah pembuka jalan saja bagi raja yang sesungguhnya, raja besar yang akan menerima semua restu dari para leluhur raja-raja pendahulunya, Singosari, Mojopahit di timur dan tengah, dan Galuh di barat. Ia raja manusia, ia juga raja kami dan semua makhluk halus. Pusaka-pusaka tanah Jawa dan pusaka-pusaka dewa akan diwariskan kepadanya. Wahyu-wahyu raja akan tumpuk padanya. Dewa-dewa pun menyertainya. Ia akan datang sesudah bumi porak-poranda. Itulah tanda kebesarannya. Ia tidak butuh tentara. Ia sendiri bisa memporak-porandakan dunia. Kami sedih menyampaikan ini kepadamu. Kami tahu kamu sangat menghormati kami, leluhurmu, dan ingin kejayaan Majapahit kembali berkibar. Tetapi sudah tiba waktunya bahwa tanah Jawa akan menerima karma, hukuman karena keburukan perbuatan mereka sendiri. Tetapi pada waktunya nanti kamu juga akan berbangga, karena dia, raja yang akan datang itu, juga adalah bagian dari kita, keluarga kita. Sultan Hadiwijaya tidak lagi berkonsentrasi pada perang yang sedang berlangsung. Para prajurit dan senopatinya harus bekerja keras karena tidak lagi mendapatkan arahan langsung dari rajanya. Bahkan dorongan moral pun
tidak ada lagi. Saat Sultan Hadiwijaya dalam kegalauan hati yang tak terkira, tiba-tiba Merapi menyemburkan awan dan debu panas. Lahar dan bebatuan pijar menghantam Kali Opak dan daerah yang dilewatinya. Beliau tertegun dan terdiam. Dalam hati beliau berkata, inikah pertanda akan runtuhnya Pajang? Sesaat setelah letusan reda, Adipati Tuban meminta kepada Sultan Hadiwijaya agar menyerang Mataram. Sinuwun, sarehne prahara jeblukipun redi Merapi lan jawah awu sampun sirep. Benjing injing kula badhe ngecak wadyabala Mataram. Di luar dugaan, Sultan Hadiwijaya berkata, Rohonono, prahara jebluki redi Merapi, lindu lan udan awu kuwi pratandha yen Pajang ora pareng mangsah jurit Mataram. Keesokan paginya, Sultan Hadiwijaya pulang ke Pajang dengan perasaan semakin galau. Di tengah kegalauannya dalam perjalanan, tiba-tiba gajah tunggangan Sultan Hadiwijaya berputar berbalik arah, berjalan kembali pulang ke Pajang. Para pengawal dan senopatinya bingung bukan kepalang. Segera semua prajuritnya diperintahkan mundur, mengikuti dan mengawal raja mereka kembali pulang ke Pajang. Sepanjang jalan ke Pajang, Sultan Hadiwijaya tidak sadarkan diri. Tatapannya kosong dan tidak tanggap atas sapaan para bawahannya yang terus berusaha menyadarkannya. Fenomena gaib masih terus menyelimutinya. Sultan Hadiwijaya yang memang juga menguasai berbagai ilmu kebatinan dan kegoiban sukmanya semakin jauh dan dalam masuk ke alam gaib. Sesampainya di Pajang, kondisi sang sultan tidak juga membaik. Hanya beberapa kali sang sultan sempat sadar, tetapi kemudian kembali lagi tak sadarkan diri. Panembahan Senopati yang dikabari tentang kondisi ayah angkatnya itu juga datang untuk menjenguknya dengan dikawal 40 orang prajurit. Melihat hal ini, Benowo segera bersiap untuk menumpasnya, namun dicegah oleh ayahnya. Tetapi sang Panembahan tidak masuk menemuinya, dan selama ia berada di Pajang, ayah angkatnya itu tetap tidak sadarkan diri. Suatu saat ketika Sultan Hadiwijaya sadar dan dapat berkomunikasi, beliau menyampaikan pesan terakhirnya kepada anak-anaknya. Diharapkannya supaya anak-anaknya tidak memperebutkan kekuasaan, juga jangan ada pertentangan antara Pajang dengan Mataram. Biarlah Pajang dan Mataram hidup sendiri-sendiri. Mereka juga harus hidup rukun satu dengan lainnya. Beberapa hari kemudian, Sultan Hadiwijaya wafat kembali kepada Sang Pencipta. Beliau wafat saat Merapi masih melontarkan abu dan lahar panas. Pangeran Benowo, Panembahan Senopati, dan Ki Juru Martani sangat bersedih dalam merawat jenazah Sultan Pajang. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Desa Butuh, Sragen, Jawa Tengah.
Sejak saat itu juga pusaka kesayangannya, keris Kiai Sangklat, juga menghilang dari kehidupan manusia alias moksa, masuk ke alam goib bersama dengan fisik kerisnya. Yang masih ada hanyalah keris-keris Sangklat tiruan atau turunannya saja. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Hadiwijaya, Sutowijoyo tidak langsung menjadikan Mataram merdeka. Baru setelah 5 tahun mangkatnya Sultan Hadiwijaya, Sutowijoyo secara resmi menyatakan diri sebagai penguasa Mataram. Pengangkatan Sutowijoyo sebagai sultan terjadi pada tahun 1587 Masehi. Setelah menjadi Raja Mataram, Sutowijoyo menggunakan gelar Panembahan Senopati ing Ngalogo Khalifatullah Sayyidin Panotogomo Tanah Jawa. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram. Istana Kerajaan Mataram kemudian berada di Kota Gede, Yogyakarta.